Kemurahan alam adalah berkah yang harus disyukuri. Sebagian masyarakat kita menyikapinya dengan berbagai cara. Masyarakat di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas panen yang melimpah, yakni dengan membuat lemang. Tradisi ini bernama Sedekah Rami yang mereka rayakan dengan penuh sukacita. Desa Kertayu terletak sekitar 30 km dari arah selatan Kota Sekayu, ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Penduduk desa ini hanya sekitar 3.000 jiwa dan sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup dari pohon karet. Tradisi sedekah rami tidak bisa dipisahkan dari sejarah Desa Kertayu ini. Dahulu, puluhan tahun yang lalu, belum ada desa di sini. Masyarakat bermukim di desa yang jaraknya 10 km dari Kertayu bernama Desa Renah. Namun karena sering digenangi air akibat luapan sungai, maka pada tahun 1937 mereka hijrah ke desa yang sekarang ini bernama Kertayu. Inilah asal-muasal dari Desa Kertayu. Yang pertama kali Desa Kertayu ini di sini. Yang benar, Pak? Ya benar. Masa Ustadz selebat ini? Oh, ini sudah lama ditinggalkan oleh warga, pindah. Jadi pindah dari desa ini pindah ke desa Penduduk Bukit. Desa Renah pada waktu itu sering terlibat perang antar desa, bahkan melawan pasukan kolonial Belanda. Dan sisa-sisa peninggalan itu masih ada. Buktinya bahwa ini dulu Desa Kertayu dari mana, Pak? Di sana ada bekas pagar desa yang namanya tanah digali. Tanah digali itu apa tuh, Pak? Supaya orang yang mau nyerang ke desa ini kan mau lewat jembatan, di situ ada penjagaan. Bentuknya seperti benteng gitu kali ya, Pak? Ya, benteng. Cuman bukan seperti benteng. Ini keadaan seperti sungai. Dibuat seperti sungai. Jadi orang tidak bisa langsung masuk. Inilah yang saya katakan perbatasan desa. Yang pertahanan desa yang berbentuk parit untuk mempertahankan desa dari serangan musuh yang akan masuk ke desa. Oh, ini dalamnya kira berapa banyak ini, Pak? Berapa dalam, Pak? Waktu dulu ini dalam. Kedalaman ini mencapai 6 meter. 6 meter. Pemimpin Desa Renah bernama Tumamea atau yang lebih dikenal dengan gelarnya Puyang Burung Jauh. Ia disegani karena memiliki kemampuan supranatural. Dia jugalah yang merancang sistem pertahanan desa dengan menggunakan parit. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan persisnya ia berkuasa karena tidak ada literatur yang menjadi petunjuk. Penduduk di sini justru mengetahui melalui hikayat yang dituturkan orang-orang tua mereka. Tapi sebenarnya siapa sih, Pak, Puyang Burung Jauh ini? Di sini disebut nama Puyang Burung Jauh pada waktu itu kan. Jadi sang istri ini disuruh masak, suruh membuat kari untuk bubu kari burung. Jadi istrinya bertanya, "Di mana burungnya?" Gampang katanya. Maka ia panggil burung, maka burung dipanggil, hinggap di tunjuknya. Nah, maka langsung dipotong. Itulah yang dinamakan Puyang Burung Jauh. Puyang Burung Jauh ini pula yang memprakarsai tradisi sedekah rami. Tradisi ini tetap bertahan dan tidak hilang dimakan waktu.
Sedekah Rami biasanya dilaksanakan setelah warga desa Kertayu usai memanen padi. Dengan sedekah Rami, warga di sini yakin akan terhindar dari bencana kematian misterius yang kabarnya pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lampau. Selesai semua. Juru kunci makam Puyang Burung Jauh dan para sesepuh kemudian berunding untuk menentukan kapan sedekah Rami dilaksanakan. Dan keputusan tidak mutlak di tangan juru kunci dan para sesepuh. Jadi apakah Bapak-Bapak setuju pada tanggal 17 April hari Senin diadakan sedekah Rami? Ya, bagus. Jadi kita mendapat kata sepakat. Setelah kesepakatan dicapai, kaum wanita kemudian mencari bambu di hutan yang berada di tepi desa. Batang bambu ini nantinya akan digunakan untuk memasak lemang, yakni penganan, ketan yang dibakar. Bambu yang dipilih adalah batang bambu muda, karena semakin muda, lemang akan semakin lezat. Suasana menjadi ramai karena setiap keluarga di desa ini wajib untuk memasak lemang, sehingga ada ribuan lemang yang akan dibakar. Satu, dua, tiga. Setelah direndam di air dan dicampur dengan santan kelapa, lemang lalu mereka masukkan ke dalam batang bambu. Ada dua jenis lemang. Lemang dengan ukuran kecil yang khusus digunakan dalam ritual sedekah Rami dan rasanya asin. Setiap keluarga harus membuat lemang jenis ini dan jumlahnya harus sama dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah. Dan lemang berukuran besar yang akan disajikan di rumah masing-masing seusai perayaan sedekah Rami. Dan lemang ini biasanya rasanya manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.